Halo teman-teman semuanya. Aku di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari pasar monopolistik. Nah, jadi definisi dari pasar monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis model persaingan sempurna ataupun pasar monopoli. Namun, jika dilihat dari struktur pasar monopolistik ini, maka pasar tersebut lebih mendekati pada pasar persaingan sempurna. Tetapi perusahaan akan lebih berpartisipasi di pasar tersebut guna menghasilkan suatu produk yang berbeda dan juga memiliki karakteristik tersendiri. Pasar ini merupakan pasar dengan banyaknya para produsen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk. Dalam pasar ini, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Sebagai contoh sederhananya yaitu perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisiknya, seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan suatu merek, logo, ataupun kemasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan fakta empiris pasar. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Konsep empiris pasar monopolistik. Pasar monopolistik biasanya terjadi di pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar persaingan monopolistik yaitu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan produk yang berbeda-beda. Pada tahun 1933, model pasar persaingan monopolistik diperkenalkan oleh Chamberlain dan John Robinson. Menurut Mankiw, tahun 2006, struktur pasar monopolistik pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada struktur pasar persaingan murni. Hanya saja, pada struktur pasar persaingan monopolistik diperkenalkan diferensiasi produk dan adanya sedikit kekuatan pasar bagi produsen guna mengatur keadaan pasar. Dalam buku teori ekonomi, Pendekatan Mikro tahun 2018 karya Jun Suryati dan teman-teman, kondisi persaingan monopolistik akan berdampak pada bentuk kurva permintaan yang sifatnya elastis dibandingkan kurva permintaan pada pasar monopoli. Namun, tidak pernah mencapai garis sempurna horizontal yang mendatar. Dengan kata lain, pada tingkat harga yang sama antara pesaing. Bukti kurva permintaan dalam pasar monopolistik tidak pernah bersifat elastis sempurna. Yang pertama, pada saat perusahaan berupaya menaikkan harga, maka berdampak pada jumlah barang yang dijual menjadi sangat berkurang atau lebih sedikit. Yang kedua, pada saat perusahaan menurunkan harga, maka berdampak pada jumlah barang yang dijual menjadi sangat bertambah atau lebih banyak. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi pasar monopolistik saat ini. Nah, bagaimana sih kondisi pasar monopolistik saat ini? Jadi, kondisi pasar monopolistik saat ini memiliki skala dan tingkat persaingan yang cukup luas dan tinggi dalam bidang kualitas harga dan juga jasa pelayanan. Jadi, produsen atau perusahaan harus siap dengan persaingan yang terjadi dalam pasar monopolistik atau dalam sistem pasar monopolistik. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan pada konsep empiris sebelumnya, telah disebutkan bahwa pada struktur persaingan monopolistik diperkenalkan diferensiasi produk dan adanya sedikit kekuatan pasar bagi produsen. Guna mengatur keadaan pasar, maka banyaknya produsen dan produk membawa keuntungan bagi konsumen karena konsumen akan mempunyai kesempatan atau akan memiliki banyak opsi pilihan produk sesuai dengan kebutuhan. Nah,
dan pastinya mempunyai banyak sekali kesempatan bagi konsumen untuk memiliki produk terbaik yang dibutuhkannya. Seperti itu. Selanjutnya, masalah yang ada di pasar monopolistik. Masalah yang ada di pasar monopolistik ialah persaingan non-harga yang tajam untuk mendominasi pesaing. Bisa saja produsen melakukan hal yang negatif atau persaingan tidak sehat agar produknya tetap eksis. Contoh konkret dari persaingan non-harga ini yaitu perseteruan antara air mineral Aqua dan Le Mineral, di mana Aqua dijatuhkan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terkait perkara praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh produsen Aqua dan distributornya. Perkara ini berawal dari karyawan distributor Aqua kepada para pedagang retail untuk melarang menjual produk merek Le Mineral. Salah satu retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler atau eceran. Adanya praktik monopoli ini, menurut pihak Le Mineral sebagai produsen, tentu sangat dirugikan. Ia mengaku dengan adanya praktik ini, perkembangan penjualan Le Mineral sebagai salah satu produk air mineral menjadi terhambat. Keputusan KPPU menjatuhkan hukuman kepada Aqua mendapat apresiasi karena sangat membantu menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. Nah, dari berita tersebut, kita tahu bahwa dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, sebab pemain pasar monopolistik memiliki skala ekonomi yang tinggi. Produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir. Mengenai permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya tentang persaingan dan harga yang dialami oleh perusahaan Aqua dan perusahaan Le Mineral, maka solusi yang dapat dilakukan adalah seharusnya perusahaan Aqua tidak melakukan tindakan yang tidak sehat kepada para pesaingnya demi mendongkrak pembeli. Dalam pasar monopolistik, harga bukan merupakan salah satu faktor untuk menarik pembeli. Ada hal yang dapat dilakukan perusahaan Aqua demi mempertahankan brandnya, yaitu dengan meningkatkan promosi penjualan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik, serta menjaga atau meningkatkan kualitas produk sebagai air mineral alami yang berasal dari pegunungan. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan citra yang baik di hadapan masyarakat sangat penting. Hal tersebut dilakukan agar dapat menarik pembeli untuk membeli produk kita dan untuk meningkatkan hasil produksi serta hasil penjualan perusahaan. Dari solusi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa harga dalam persaingan pasar monopolistik bukan merupakan salah satu hal yang terpenting. Yang terpenting dalam persaingan pasar monopolistik adalah dengan meningkatkan atau mempertahankan kualitas produk serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menarik para pembeli untuk membeli produk kita. Sekian, bye.